Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak, Ibu, saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Kebaktian pengajaran. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023 Majelis Jemaat akan menyelenggarakan kebaktian pengajaran dengan tema Baptisan Kudus, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Biston pagi. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja, dipimpin Bapak Subianto. Segenap anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Eristianto Sinaga atau Ibu Berti Manihuruk, tempat di kediaman Sukasari, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario, liturgos Penatua Mastiar Sinaga. Anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Rapat Panitia Bulan Keluarga. Rapat Panitia Bulan Keluarga tahun 2023 dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini tanggal 22 Oktober 2023 waktu setelah kebaktian, tempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia bulan keluarga hadir dalam rapat tersebut. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023 waktu pukul 12 WIB, tempat gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Persiapan Guru Sekolah Minggu. Persiapan Guru Sekolah Minggu atau GSM diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran Guru Sekolah Minggu pada persiapan tersebut. Kami mengajak segenap anggota jemaat dan simpatisan yang mempunyai kerinduan melayani di Komisi Anak untuk bergabung menjadi Guru Sekolah Minggu. Persekutuan Doa. Dalam rangka Bulan Keluarga 2023, Komisi Anak mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam, tempat di gereja. Kegiatan persekutuan doa dan tebak lagu dipimpin Penatua Christine Storus, liturgosnya Ibu Insiniarsi. Segenap anggota jemaat dan simpatisan yang diharapkan kehadirannya. Berita kelahiran. Berkat kemurahannya telah lahir anak keempat putri dari Bapak Dartono Siregar dan Ibu Epi Sihombing pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dan diberi nama Gisela Serin Boru Siregar. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan selamat atas kelahiran tersebut. Formulir pemilihan penatua. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat yang telah menerima formulir pemilihan penatua tahun 2024 sampai periode 2027 agar dapat mengisi dan mengembalikan kepada Penatua Jenny atau penatua yang berada di wilayah anggota jemaat. Kebersamaan Bulan Keluarga. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mendaftar mengikuti kebaktian Bulan Keluarga ke Ancol atau Pantai Marina pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sehubungan dengan sesuatu hal, maka kebaktian akan diselenggarakan di gereja pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu panitia Bulan Keluarga mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari agar dapat berkumpul di gereja pada pukul 5.30 WIB. Mohon perhatiannya. Anggaran dan persembahan Bulan Keluarga 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran Bulan Keluarga tahun 2023 sebesar Rp2.500.000. Persembahan yang sudah masuk baru sebesar Rp1.925, masih ada kekurangan Rp575.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Bulan Keluarga 2023 di depan pintu masuk gereja.
Kami mengharapkan partisipasi segenap anggota jemaat dan simpatisan dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Sekian warta jemaat hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari NKB 42 bait 1 dan 2 Pajar Menyingsing. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Umat yang dikasihi Tuhan, bulan September yang lalu kita sudah belajar tentang sakramen perjamuan kudus. Hari ini kita akan belajar dan diingatkan lagi tentang makna sakramen baptisan kudus. Mengapa baptisan GKI dilakukan dengan dipercik? Bolehkah kita dibaptis 2 kali? Setelah pemaparan materi, nanti saudara diberi kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan sakramen baptisan kudus.
kita mengakui bahwa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita kerap menyakiti dan merusak relasi dengan sesama. Secara pribadi, mari kita nyatakan penyesalan melalui doa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri, sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, kenang kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yunus yang menyangkal panggilannya, tenggelamkan di gelora laut. Namun firman-Mu mengembalikannya menjadi tanda hidup dari maut. Mari saudara-saudara kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami ada sampai saat ini karena cinta kasih Tuhan. Kembali kami datang dengan ketidakmampuan kami sebagai manusia. Untuk itu kami memohon agar Roh Kudus memampukan kami yang terbatas ini berusaha mengerti firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun masih menantikan hujan ya. Di Bandung juga hujannya irit ya. Jadi kayak cuman bersin aja haci gitu. Jadi basah juga enggak di Bandung ya hujannya. Oke, bulan lalu
Kan kita sudah mendalami soal perjamuan kudus. Hari ini kita akan mendalami satu sakramen lagi, yaitu baptisan kudus. Pertanyaan sederhana aja, saya pengen tahu Bapak Ibu kenapa dibaptis? Masih ingat nggak? Kenapa Bapak Ibu dibaptis? Disuruh orang tua dulu. Pasti ya, pastilah. Kalau jawabannya karena saya merasa dipanggil Tuhan, itu rasanya saya perlu mempertanyakan. Pasti yang pertama itu dikasih tahu dulu sama orang tua, kamu tuh harusnya dibaptis. Atau kalau sudah dibaptis, kalau udah agak remaja, usianya 15 tahun syaratnya, kamu dulu udah dibaptis, sekarang kamu katekisasi gih, supaya kamu sidi. Jawaban sederhana adalah bahwa di Alkitab memang Yesus menyuruh langsung, sama kayak perjamuan kudus. Inilah tubuhku, jadilah peringatan akan aku. Baptisan sama persis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Memang ada perintahnya langsung. Makanya itu tradisi yang diteruskan semua denominasi gereja. Jadi Bapak Ibu pergi kemanapun, gerejanya pasti ada baptisan. Nah, hari ini sebagai warga GKI, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi, apa sih bedanya? Ya, tadi bicara soal cara baptis. Itu paling kelihatan kenapa GKI masih bisa menebak nggak di ini mana alat baptisan kita? Kalau di GKI Pamanukan, yang mana alat baptisan? Ada tersembunyi. Ada di mana? Hah? Nggak ngeliat Bapak Ibu? Tempat baptisan ada di mana? Iya betul, yang ini nih. Ini nih. Nah, itu diisi air. Ya kan betul ya? Bapak Ibu pernah dibaptis pakai itu? Pernah? Enggak ya? Airnya sedikit atau banyak? Sedikit ya. Mungkin almarhum juga pastinya akan tahu. Kalau saya di Sudirman, tamu-tamu banyak Bapak Ibu dipasang. Karena kenapa? Karena memang unsur paling kelihatan itu air. Kalau perjamuan kudus yang paling kelihatan apa? Roti dan anggur. Makanya rotinya potongannya juga lumayan, tapi yang nggak gede banget. Kenyang nanti ya. Kalau kenyang Bapak Ibu nanti perjamuan kudus ngantuk. Ya. Hari ini soal baptisan kudus. Berikutnya, kita mulai dari arti. Arti panjangnya adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal. Saya kasih warna yang berbeda. Tanda dan materai sama ketika bulan lalu kita belajar soal perjamuan kudus. Tanda dan materai itu artinya sakramen. Ada tanda kelihatan, ada materai. Berarti soal perjanjian. Bapak Ibu kalau bikin perjanjian, jual beli dan sebagainya, ada materai, Bapak Ibu nggak boleh macam-macam, bisa kena pidana atau perdata. Sama sakramen begitu, ini serius. Nah, tanda dan materai apa yang diikat Allah dengan umatnya yang, nah ini makna perjamuan kudus, baptisan kudus, menjadikan kita anak-anak Allah, memberikan hidup baru, tadi lagunya ya, memberikan hidup baru, mempersatukan kita. Menjadikan kita anak-anak Allah. Secara resmi Bapak Ibu disebut Kristen karena dibaptis, bukan karena datang ke gereja. Ada nggak orang yang datang ke gereja nggak disebut orang Kristen? Hah? Ya ada, kalau dia bekerja sebagai OB ya dan beragama lain ya pasti dia nggak akan menjadi orang Kristen. Tanda sah baptisan adalah menjadi orang Kristen adalah baptisan. Memberikan hidup baru karena harapannya setelah dibaptis Bapak Ibu hidupnya berubah. Ya, kalau suka ngambil untungnya keterlaluan, ya jangan keterlaluan lah. Kan harapannya begitu. Mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita nerima air pada saat itu ya, entahkah waktu masih bayi atau
atau udah gede, itu mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Berikutnya, kenapa muncul peristiwa baptisan? Jadi bukan karena Yesus melakukannya saja. Sejak perjanjian lama soal baptisan itu udah ada. Ada banyak kitab, saya cuma ngambil sedikit supaya nggak terlalu panjang. Di kitab Yehezkiel, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu, dan seterusnya. Yesaya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Bahasanya menggunakan kata curah. Dan inilah yang oleh para ahli kitab disebut, oh ini toh mengapa kita melakukan sekarang baptisan. Karena memang sejak dulu pun baptisan itu ada. Dan juga ini bicara bentuknya, mencurahkan itu Bapak Ibu gimana sih caranya mencurahkan? Dicurahkan dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Mencurahkan. Kalau bawah ke atas itu sebutnya apa? Semprot ya, ke atas. Kalau mencurahkan dari atas ke bawah, ya. Walaupun kalau kita baca ini belum terlalu jelas di kayak GKI atau kayak gereja lain orangnya masuk ke dalam air. Tapi kalau kata mencurahkan sih kemungkinan besar begini ya, entahkah pakai alat, ya, dicurahin air atau memang pakai tangan. Berikutnya, masih ada nih. Lalu ia mengambil darah anak lembu dan seterusnya, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ini dalam peristiwa percikan. Jadi bukan diselam. Ibrani, ini perjanjian lama, perjanjian baru ya, salah ketik. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki. Jadi orang Israel punya tradisi Bapak Ibu kalau mau ibadah dibersihin semua, bukan cuma dilap, dibersihkan. Dan dibersihkannya bukan cuma pakai air, pakai darah domba dan sebagainya. Jadi orang Israel, orang Yahudi yang beragama Yahudi itu mau ibadah lebih ribet dari kita. Kalau kita cuman apa Bapak Ibu kalau mau ibadah? Cek mic gitu ya, nyalain AC, nyalain lampu. Mereka alat ibadahnya benar-benar disiapin, dibersihin. Salah satunya dengan diperciki. Berikutnya, perjanjian baru masih ada ya. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu mereka bertambah 3.000 jiwa. Nah, dari sini ahli kitab, para penafsir, teolog mengatakan gini, kalau pada hari itu membaptis 3.000 jiwa, kita kira-kira aja lah, kalau baptisnya selem berapa jam selesainya Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah melihat baptisan selam ya? Kalau 3.000 orang yang diselam, kira-kira selesainya jam berapa? Berapa jam? Sejam cukup? Di GKI yang cuma diginiin aja 5 orang itu berapa jam? 1 jam dengan embel-embelnya kan, bukan cuma baptis. Dari ibadah awal sampai selesai 1,5 jam. 5 orang, 10 orang bisa 2 jam lah, 1,5 jam lah. Ini 3.000 orang dibaptis. Bayangkan kalau beneran diselam. Maka para ahli kitab termasuk GKI ini menduga kayaknya nggak mungkin diselam. Mau berapa lama selesainya? Yang kedua, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Ini kisah tahu ya, sida-sida dari Ethiopia ya, yang meminta dirinya kepada Filipus dibaptis, dan Filipus membaptis dia. Nah kalau diselam, ya
Yang diselam dua-duanya atau satu-satu? Nah kan nggak ada keterangan jelas. Nah apakah dua-duanya yang masuk ke dalam air? Maka GKI menduga rasanya tidak mungkin diselam. Tapi masih ada nggak kemungkinan diselam? Masih bisa. Nomor 3, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini kisah Saulus ya. Nah, kalau begitu baptisan itu ada di rumah. Nah, apakah memang rumahnya Saulus itu memang ada sungai Yordan? Maka kan kalau di rumah Bapak Ibu nih, ini ceritanya kedatangan pendeta atau siapa, Pak, saya minta dibaptis. Di rumah Bapak Ibu ada sungai enggak? Enggak, paling bak mandi ya. Apa ia masuk ke bak? Nah dari kisah ini GKI menyimpulkan rasanya dulu pun bukan diselam. Tapi kita nggak mau bilang pasti tidak diselam. Ingat ya. Tapi dengan membaca ini rasanya tidak mungkin diselam. Ya, karena orang Yahudi taat banget. Kalau dibilang satu kali dibilang kamu baptisnya harus selam. Harus selam. Kalau enggak mereka akan dihukum. Orang Yahudi itu super taat. Lebih taat daripada orang Kristen. Cuman sekarang aja perang mulu. Jadi nggak usah disembah-sembah orang Yahudi ya. Karena mereka juga nggak taat-taat amat ternyata. Nah, dari sini kita membaca bahwa kayaknya kemungkinan besar dulu pun tidak diselam. Tapi GKI nggak mau bilang pasti tidak diselam. Ingat ya. Kayaknya kemungkinan besar kalau baca begini baptisannya tidak mungkin diselam. Berikutnya. Nah makin jelas lagi kalau kita baca memang pakai bahasa aslinya. Sesudah dibaptis, baptismoi ya, memang arti baptismoi itu diselamkan. Kata baptis dalam bahasa asli baptismoi itu memang diselamkan. Jadi begini, sesudah diselamkan Yesus segera keluar. Nah, menariknya Alkitab yang Bapak Ibu pegang baik di handphone maupun di Alkitab cetak, Yesus segera keluar dari air. Nah, disinilah beberapa gereja meyakini pasti Yesus itu diselam. Di Markus pun demikian. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit lalu turunlah burung merpati kan, yang mengatakan lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya. Kayaknya yakin dan pasti diselam, tapi kata yang dipakai bukan keluar dari dalam. Apo itu dari. Kalau mau dari dalam itu harusnya ek. Kalau Bapak Ibu mulai bingung, wajahnya udah mulai bingung nih. Ya, saya lihat Bapak Ibu udah mulai bingung ya. Tahu bedanya ke dalam sama ke doang? Tahu nggak? Bapak Ibu datang ke GKI Pamanukan. Bapak Ibu ada di mana?
Cek. Kayaknya begini. Jadi Yohanes Pembaptis, ada Yesus, entah di sebelah kiri atau kanan yang nggak dijelasin ya. Tapi sama-sama di dalam Sungai Yordan, tapi nggak sampai dalam banget, nggak selem. Dan karena mereka menyembah dan mengetahui agama Yahudi, Yesus sendiri taat sebagai orang Yahudi. Tadi kan perjanjian lama dicurahkan, tuh, bukan diselamkan. Nah selesai itu mereka keluar dari Sungai Yordan, bukan keluar dari dalam Sungai Yordan. Nah dari situlah GKI agak yakin rasanya memang tidak diselam. Berikutnya. Dan dari situ dirangkailah rumusan. Dulu awal-awal ya, awal-awal gereja itu ada dua jenis baptisan. Ada baptisan air sama baptisan roh. Kayak gimana tuh baptisan roh? Pokoknya lebih panas, ada api-apinya lah, karena memang ada bacaannya. Tapi karena dulu itu memang ingat, saya juga pernah ngomong ya, agama Yahudi bukan agama satu-satunya. Ada namanya agama Helenis atau agama orang-orang Romawi yang menyembah dewa-dewa, yang memisahkan antara tubuh dan roh. Nah gara-gara pengaruh itu rasanya memang ada dua baptisan. Singkat cerita, saya nggak mau cerita panjangnya. Singkat cerita, kayaknya nggak bener nih. Cuman ada satu baptisan yaitu air. Di dalam air itulah ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bukan beda. Nanti kamu hari Minggu baptisan air, minggu depan baptisan roh ya. Itu pernah berlangsung. Tapi abis itu kayaknya nih nggak bener nih, nggak tertib nih. Kamu terpengaruh agama Helenis, agama Romawi. Jadi cuma satu aja. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Yesus nggak pernah bilang baptislah air dan roh, enggak. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya. Nah, baptisan itu orang kerap kali menyamakan dengan sunat. Nah, orang Yahudi Bapak Ibu, orang Yahudi yang beragama Yahudi memang harus disunat. Bapak-bapak saya nggak mau nanya udah disunat atau belum ya. Nanti kalau ngaku gitu ya. Tapi sih saya ngaku aja karena itu buat kesehatan ya. Tapi bukan karena saya baca kitab itu lalu disunat, bukan. Karena memang itu lebih sehat, lebih bersih. Nah, sunat dengan baptisan kalau dalam bahasa agama itu mirip. Apa? Sunat itu kan memotong bagian dari alat kelamin supaya bersih. Baptisan itu adalah sunat hati supaya hati kita nggak kotor. Makanya yang dipakai air supaya bersih. Nah, baptisan itu juga merupakan kalau kamu udah hidupnya bersih, ya, kamu punya tanggung jawab. Jangan hidup kayak dulu lagi, judi, bohongin orang, ya, ngejahatin orang. Kamu tuh udah disunat hatimu. Yang jahat-jahat itu udah harusnya nggak ada. Sunat hati. Praktik sunat orang Yahudi ngerti. Nah makanya gereja perdana bilang, kamu tahu kan sunat? Baptisan itu mirip sunat. Makanya kamu kalau udah dibaptis, hidup kamu harusnya benar. Gitu. Jadi orang Yahudi yang mau masuk Kristen jadi ngerti saat itu. Karena memang fungsinya membersihkan. Bukan sekadar ini harus dilakukan. Sunat secara ya medis, secara fisik kan kita membersihkan. Nah, baptisan juga begitu. Berikutnya, baptisan kudus di GKI. Ya, baptisan di GKI itu ada 4. Yang pertama anak di bawah usia 15 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu yang menikah lalu punya anak mau dibaptis boleh anaknya. Atas iman orang tua. Lalu baptis dewasa kalau Bapak Ibu waktu anak-anak sama orang tuanya belum dibaptis.
entah karena lupa, entah karena nggak tahu, pokoknya dari bayi nggak pernah dibaptis, suratnya nggak pernah terima. Nah, datang ke GKI itu akan disebut baptis dewasa. Bapak Ibu yang anak-anaknya udah pernah dibaptis waktu kecil, itu kan yang dibaptis itu sebetulnya nitip iman orang tuanya. Nah, orang tua yang anaknya dibaptis harus bilang, kamu itu dulu dibaptis karena mama papa. Nanti kamu udah gede, kamu harus belajar sendiri. Nah, datang ke gereja nggak pakai air lagi, cuman ditumpangin tangan. Itulah yang disebut CD, pengakuan percaya. Kenapa disebut pengakuan percaya? Karena yang ngaku anaknya. Bapak Ibu nanti ya nggak akan ditanya lagi, Bapak Ibu anaknya mau di CD nih, apakah Bapak Ibu percaya nggak? Kamu percaya nggak Tuhan Yesus Juru Selamat kamu? Yang jawab dia sendiri. Dan itulah tanda kedewasaan iman seseorang. Usianya minimal 15 tahun syaratnya. Baptisan darurat, nanti saya jelasin ya, apa itu baptisan darurat. Nah, yang kedua cara percik dicurahkan. Kenapa GKI memilih? Lagi-lagi ya saya bilang, GKI memilih cara percik atau curah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Ya karena tadi baca Alkitab kayaknya begitu, bukan diselam. Tapi lagi-lagi ini pilihan. Yang namanya pilihan di tempat lain belum tentu salah. Tapi pilihan kita punya dasar. Nah itu ya. Bapak Ibu ada yang suka duren nggak? Ada. Ada yang tidak suka sama sekali dengan duren? Ada istri saya. Jadi sejak kami menikah saya udah nggak pernah makan durian lagi demi keselamatan rumah tangga, ya, dan tidak terjadi keributan karena bau durian. Pilihan. Jadi bukan harus gitu. Nah, namanya pilihan bukan soal benar salah, tapi pilihan itu harus punya dasar. Kenapa milih begitu? Yang ketiga, dilakukan satu kali dalam ibadah. Dan siapa yang melakukan? Hanya boleh oleh pendeta. Penatua tidak boleh melakukan baptisan. Harus pendeta yang ditahbis. Berikutnya, kita mau lihat ya. Kira-kira apa yang berbeda, bukan salah ya. Mereka dibaptis. Rekan tangan kita untuk Nicholas Lemuel. Kita berdoa untuk Nicholas. Biar engkau mengalami tangan Tuhan dalam kehidupanmu, tangan yang lembut itu membentuk engkau. Dia seperti penjunan yang baik. Dia merawat engkau, dia ingin membuat engkau menjadi sesuatu yang berguna dan membanggakan, bejana yang mulia untuk dia. Karena itu izinkan dirimu dibentuk sama Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupanmu. Dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan dan gerejanya, kami membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ini ada memang salah satu aliran gereja di Bandung. Ini bukan, saya tegasin, ini bukan soal salah benar, tapi menurut Bapak Ibu, apa yang berbeda dari yang kita lakukan? Apa aja? Caranya. Apalagi? Yang tadi? Hah? Mereka apa? Ya oke, cara berarti ya. Cara apa lagi? Yang baptis berapa orang tadi? Banyak ya. Yang ngomong satu orang. Biasanya leading pastornya ya. Tapi yang kemudian itu biasanya pastor-pastor muda atau pendeta muda. Orang tuanya ikut enggak? Tadi dilihat orang tuanya ikut begini. Nah, itu bicara soal siapa yang membaptis. Rumusannya kalau saudara perhatikan, rumusannya tiap orang bisa beda. Makanya si pendeta nggak pakai teks. Lihat pendeta GKI kalau baptis, ya Yosafat Pradana, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, ya bla bla bla, aku membaptis, sama rumusannya, pesannya sama. Jadi bukan Yosafat kamu jangan bandel bla bla bla, lalu yang satu kamu si Anu jangan main pulang pagi dan enggak, pesannya sama ya. Perhatikan, kalau tadi nggak pakai teks ya.
Saya nggak mau bilang mana yang lebih benar. Kita cuma mau lihat bedanya. Yang kedua, yang ketiga, apalagi? Kalau saudara perhatikan, apa bedanya? Rumusannya. Tadi ingat GKI dibaptis dengan cara percik dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia menambahkan satu lagi apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sama. Nah makanya kalau kita agak detil ngelihat, berarti ini ada 4 sosok. Aku membaptis engkau, ya nanti kalau saudara putar ulang, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus sama sang anak beda atau sama? Kalau dia ngomong gitu jadi beda. Kalau ngomong begitu jadi beda. Padahal cukuplah mengatakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak usah ditambah lagi dalam nama Tuhan Yesus, aku membaptis engkau. Kalau Bapak Ibu tanya sama guru bahasa Indonesia, ya itu jadi beda. Jadi ada 4 pribadi. Maka GKI nggak akan begitu. GKI akan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku membaptis engkau. Dan caranya tadi ya diselam, lalu diselamnya bukan di Sungai Yordan, ya, tapi di satu tempat lah yang dibuat dengan sengaja untuk selam. Cuman pertanyaan GKI itu apakah selamnya ke belakang atau ke depan? Yang benar. Atau ke samping? Samping. Itulah GKI nggak mau jatuh di perdebatan yang tidak penting. Karena kalau ngebahas yang benar, pertanyaan bisa banyak. Selemnya ke bawah bisa nggak? Bisa, kayak teh celup kan ke bawah kan? Ya kan? Selemnya ke belakang bisa nggak? Bisa, ke depan bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ke samping bisa nggak? Bisa. Lah kenapa enggak? Fungsinya sama, menyelamkan. Ya. Maka perdebatan soal cara buat GKI tidak urgent. Ya. Berikutnya. Maka ini penjelasannya tadi sudah jelasin. Baptisan kudus anak masih kecil, masih bayi. Nggak akan bisa ditanya, "Dek, kamu percaya Tuhan Yesus enggak?" Nggak tahu artinya. Maka yang ditanya siapa? Mamahnya. Karena mama papanya yang ditanya, Bapak Ibu, ini bukan soal anak gue udah lahir harus dibaptis, bukan. Tugas Bapak Ibu itu ketika ditanya, Bapak Ibu apakah bersedia anaknya dibaptis? Ya, dengan segenap hati. Itu ngomong berarti anak gua harus dididik secara Kristen yang benar. Oh gitu ya Pak, bukannya memang pokoknya bayi itu harus dibaptis, bukan. Nggak ada keharusan. Keharusannya adalah Bapak Ibu kalau udah ngasih diri anak Bapak Ibu dibaptis, iman si anak itu tanggung jawab. Bukan tanggung jawab gereja, kok anak saya kok gedenya jadi bandel, ya salah Bapak Ibu. Ya. Baptisan kudus dewasa tadi saya bilang, mungkin Bapak Ibu datang dari agama lain. Atau waktu kecil, wah kayaknya saya belum pernah dibaptis sama orang tua saya. Ya sudah, kurang lebih prosesnya sama, Bapak Ibu akan katekisasi. Kalau anak bayi pasti tidak katekisasi. Orang tuanya juga nggak dikatekisasi, enggak. Karena apa? Namanya orang tua udah punya anak, udah pernah katekisasi, betul? Harusnya, logikanya. Yang ketiga, pengakuan percaya atau CD, penegasan iman secara pribadi yang saya tadi udah bilang. Kalau anak Bapak Ibu sudah CD ke gereja, harusnya nggak usah disuruh-suruh, ayo ke gereja udah jam 9 telat. Harusnya nggak usah. Namanya udah CD, udah ngerti. Namanya orang Kristen harus ke gereja, namanya orang Kristen harus berdoa, namanya orang Kristen harus baca Alkitab, nggak usah disuruh-suruh lagi harusnya. Ya teman-teman yang remaja, pemuda yang sudah CD, Bapak Ibu nggak usah disuruh-suruh lagi. Namanya udah CD itu udah dewasa. Dianggap dewasa bukan cuma usia lalu boleh menikah, bukan. Dewasa secara iman. Udah nggak perlu lagi disuruh-suruh harusnya. Berikutnya. Nah ini baptisan kudus yang saya sebut darurat. Misalnya ada keluarga kita yang sudah uzur, udah tua, sakitnya parah.
Tapi anak-anaknya, cucunya yakin ini oma, opung dan sebagainya ini belum pernah dibaptis. Boleh nggak? Boleh. Asalkan apa? Opung dan Namboru siapapun yang sudah sekarat itu, dia harus bisa merespon ketika ditanya. Opung percaya nggak Tuhan Yesus itu juru selamat? Kalau percaya coba gerakin tangan kanan. Kalau nggak percaya gerakin tangan kiri. Nggak ada respon, maka kita nggak akan membaptis. Harusnya. Karena ini mah anaknya aja yang maksa. Ya. Opung belum tentu percaya Tuhan Yesus kan. Jadi memang nggak boleh dipaksa. Iya, kita akan kasih. Pak Pendeta, tapi kalau nggak dibaptis nanti dia matinya kemana? Ya nggak tahu. Ya kalau gini, kalau Bapak Ibu percaya dalam hidupnya, selama hidupnya dia orang Kristen yang baik, ya percayalah dia tetap masuk surga. Tapi belum dibaptis. Palingan setelah meninggal nih kita omelin sapa suruh, waktu itu nggak dibaptis, udah mau mati baru dibaptis. Makanya Bapak Ibu jangan nunggu sekarat, sakit, keras, datang ke gereja. Jangan malu, aduh saya udah 30 tahun masa ikut katekisasi, daripada umur 70 tahun di rumah sakit dibaptis. Lebih malu lagi. Buruan. Yang kedua, dilaksanakan dalam kebaktian di tempat calon. Jadi misalnya ada di rumah sakit di ICU ya, atau di ruang rawat inap. Ya ICU nggak boleh. Rawat inap nih, rawat inap karena sebetulnya sih udah nggak ada harapan menurut dokter. Ya sudah, pendetanya dipanggil, tapi bukan cuma sama pendeta, harus ada saksi satu yaitu penatua, siapapun itu, supaya resmi. Dan Bapak Ibu jangan marah, Bapak Pendeta tega banget sih udah mau meninggal nggak dikasih baptis. Ingat ya, dari sekarang saya bilang, bukan kita nggak mau, karena belum tentu dia itu memang percaya. Kita yang pengen dia percaya Tuhan Yesus, belum tentu dia percaya. Udah sekarat dipaksa percaya, kan nggak fair. Harusnya kemarin-kemarin waktu sehat ditanya, Amang, Inang, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau percaya, ayo yuk ke gereja minta dibaptis. Udah tua nggak usah lah, nanti aja. Nanti mau nunggu mati atau gimana? Ingetin, supaya ketika ditanya si pendeta itu dalam keadaan sadar, saya percaya Tuhan Yesus. Dipaksa nggak? Enggak. Saya percaya, diri saya percaya. Berikutnya, oleh karena itu GKI dan seluruh gereja anggota PGI ya. Sebetulnya anggota PGI itu termasuk gereja GBI. GBI itu anggota PGI. Jangan salah ya Bapak Ibu. Gereja Bethel Indonesia itu anggota PGI juga. Harusnya ya, semua anggota PGI itu menolak membaptis ulang. Apa maksudnya? Misal Bapak Ibu ini pindah dari gereja mana-mana yang bukan namanya pun di PGI nggak ada, di Google nama gerejanya tuh nggak ada. Masuk nih ke GKI, minta ke Pak Jimmy, saya mau pindah ke GKI Pamanukan. Oke, ada nggak surat baptisnya? Kalau ada, GKI tidak akan pernah membaptis ulang. Kalau ada loh. Kalau nggak ada, suratnya hilang Pak. Nah kan biasanya gitu ya. Udah saya cari entah di mana. Namanya juga dulu dibaptis karena dipaksa kan. Suratnya hilang. Oke, GKI akan bilang gini. Masih ingat nggak ada saksinya nggak dulu waktu dibaptis? Nah, saksinya siapa sih? Biasanya Bapak Ibu yang dibaptis? Ya jemaat kan yang lihat. Atau misalnya dulu dibaptisnya di Sungai Yordan waktu saya jalan-jalan ke Israel. Ya ada nggak saksinya? Nggak mungkin Bapak Ibu baptis sendiri kan? Nggak mungkin kan? Itu mah niat banget baptis sendiri. Pasti ada saksi minimal 1 orang 2 orang. Nah GKI akan nanya, oke, kalau suratnya hilang, cetakannya udah pudar, sobek, ada nggak saksinya? Supaya kita tahu kenapa bukan kita nggak mau baptis. Apa maknanya? Ini maknanya. Kita ini PGI itu punya piagam saling mengakui dan saling menerima. Ya. Ketika Bapak Ibu datang ke GKI sudah dibaptis, lalu GKI baptis ulang, maka GKI tidak menghormati gereja yang membaptis Bapak Ibu.
Alasannya itu. Tapi karena GKI menghargai bahwa jenis dan apapun, entah Bapak Ibu dulu diselam, dicelup, dipercik, kalau udah pernah dibaptis tidak akan dibaptis ulang karena sama aja, rasanya sama, air. Mau Bapak Ibu diselam sampai basah, sama air kok, itu bukan susu, air. Mau di kolam renang yang mahal sama di Sungai Yordan yang coklat, saudara tahu ya? Sungai Yordan itu nggak bersih, warnanya coklat. Saya juga agak ogah sih sebelum dibaptis di Sungai Yordan, kotor, nggak bersih. Tempat di mana Yesus dibaptis itu kotor, airnya nggak sebersih yang kita bayangkan. Maka sama aja, kalau Bapak Ibu pernah dibaptis di CD, di HKBP, GPIB, GKJ, masuk ke GKI, tunjukin. Oke, kita akan terima, cuman karena ada beda-beda ajaran, Bapak Ibu ikutlah beberapa kali pertemuan. Karena biar gimana juga, kita agak beda nih. Cuman diajarin dikit, baru diumumin di warta, ini ada yang pindah dari HKBP, pindah dari GPIB. Dibaptis ulang nggak Pak? Ya, enggak lah, kan di sana udah dibaptis, ngapain? Tapi kan di sini dipercik, di sana diselam, sama aja. Karena GKI bukan soal caranya. Yang penting Bapak Ibu pernah dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Berikutnya. Nah, ini catatannya, orang yang pindah dari luar GKI ke GKI jika sudah dibaptis hanya akan ada percakapan dan pembinaan, bukan baptis ulang. Lalu Bapak Ibu datang ke majelis jemaat nih GKI Pamanukan. Pak, Bu, penatua, anak saya tuh bandel. Tolong dibaptis ulang supaya dia nggak bandel. Nggak usah sampai ke pendeta. Penatua akan nolak. Bu, ngajarin anak mau bukan dibaptis, ajarin anak yang bener. Iya, anak saya nggak pernah ke gereja dan sebagainya. Baptis aja biar dia tobat. Enggak, bukan itu cara. Baptisan itu bukan, kan katanya baptisan untuk hidup baru, ya biar hidupnya baru terus, dibaptis terus mau berapa kali. Kalau emang bandel, antara orang tuanya nggak bener ngajarinnya, atau ada yang masalah dengan mental health, karakter, yaitu cari tahu anaknya nggak benernya karena apa. Jadi nggak akan GKI itu membaptis ulang, percayalah. Cuma saya bilang ya, kalau Bapak Ibu pindah dari GKI ke gereja lain dan Bapak Ibu pernah dengar cerita, ya kok di sana dibaptis ulang, ya terserah mereka. Berarti di GKI kurang tuh Pak, rasanya soalnya dikit airnya. Ya nggak usah dimaki-maki juga yang kita. Yang kita itu udah milih nih caranya begini. Sampai detik ini belum berubah pilihannya. Nggak tahu 5 tahun lagi berubah jadi selem, nggak tahu. Tapi sampai sekarang GKI belum berubah. Iya Pak, tapi di sana dibaptis ulang emang kerasa sih kalau di selem. Ya iyalah, logikanya masuk ke dalam kolam, basah semua sampai dalam-dalamnya, sama cuman sedikit ya beda. Mau gimana juga beda. Tapi apa beda cuman buat rasa. Oh enak Pak, kayak bersih total. Besoknya saudara ditangkap KPK korupsi, sama aja. Sama aja. Yang baptis ini tapi hidupnya lebih bener, dagangnya bener, nggak cari untung dengan kelewatan, mending dipercik sedikit tapi perubahannya besar. Berikutnya. Sudah habis. Dan semoga ini makin membekali ya Bapak Ibu. Yang namanya baptisan lagi-lagi itu sakramen penting. Saya bilang itu penting. Tapi soal cara yang sering diributin itu justru hal yang paling tidak penting. Ingat ya, saya bilang cara ketika semua orang mempeributkan di GKI itu kenapa nggak diselam, padahal harusnya selam. Jawaban Bapak Ibu sebagai warga GKI gampang. Kata siapa harus diselam. Iya kata Alkitab bla 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 bla. Bapak Ibu tunjukin ini kata siapa. Karena udah kebaktian pengajaran, Bapak Ibu jadi punya jawaban nih. Tapi gini, Bapak Ibu juga nggak usah yakin yang paling benar dicurah, nggak usah lah. Debatnya kita nggak akan pernah selesai. Ini soal pilihan, saya milih dipercik, kalian milih diselam, ya sudah. Tetapi kalau kalian masuk kita nggak akan baptis sebagai penghormatan. Tapi misalnya saya pindah ke sono harus dibaptis, berarti lu nggak fair, karena kan sebetulnya sama aja baptisan. Harusnya begitu dong. Tapi kan kita nggak bisa maksa rumah tangga orang lain. Ya. Mereka punya aturan sendiri.
Ada pertanyaan, silakan. Pak. Satu dulu langsung. Langsung aja, satu session buat Sambil berapa menyiapkan orang? Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya. Satu aja? Satu dulu. Oke. Mari Pak. Terima kasih waktunya. Ya Pak. Yang pertama saya tanyakan begini. Waktu kecil dibaptis, setelah dewasa dibaptis juga. Nah setelah tua dibaptis lagi. Waktu apa Pak? Jadi kalau itu mah waktu yang masih tanggung itu ABG berarti pengakuan. Nah kalau yang sudah dewasa berarti dibaptis lagi. Nah setelah itu orang ini terpilih menjadi penadua, dibaptis lagi. Setelah 3 tahun dia turun, dia naik lagi, dibaptis lagi. Jadi berapa kali? Ini kejadian benar Pak atau? Seperti saya dari tahun 90 sampai 2013 baru turun. Kenapa saya berhenti jadi majelis? Kesehatan saya. Nah itu. Jadi 3 tahun saya turun, naik lagi, dibaptis lagi. 3 tahun saya naik lagi, dibaptis lagi. Saya merasakan sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah itu sah? Itu satu. Yang kedua, jadi gini, di luar negeri umat Katolik umumnya itu kalau mau dibaptis hanya memakai celana dalam untuk laki-laki dan juga perempuan beserta PH-nya mungkin. Nah itu begitu turun sendiri kabar. Setelah dia itu tanda salib, dia selang 3 kali, udah naik lagi. Nah yang tadi gambar tadi berarti itu better. Saya lihat. Ya, oke. Ada lagi Pak? Tenggelamkan dulu sekali, terus diselamatkan 3 kali. Oke. Ya. Nah yang di DKI saya ingin tanyakan lagi, mengapa demikian? Enggak diselamatkan. Oh. Oke, ya. Itu aja Pak. Oke, makasih Pak. Yang Bapak maksud mungkin bukan dibaptis Pak. Ditumpang tangan itu namanya diteguhkan tanpa air. Jadi Bapak Ibu di GKI peristiwa penumpangan tangan itu ada beberapa hal. Baptisan yang benar-benar pakai real air atau CD akan ditumpangkan juga di kepalanya. Aku meneguhkan ya, engkau sebagai bla 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 bla. Ketika Bapak Ibu lagi ngumpulin penatua ya, calon penatua itu juga diteguhkan. Begini, itu bukan dibaptis Pak. Peneguhan. Peneguhan bisa berkali-kali, 10 kali, 17 kali boleh. Yang harus dihindari sebetulnya peneguhan pernikahan. Ya, kalau bisa sekali aja. Tapi kemudian kalau berpisah karena dan menikah lagi ya, makanya disebutnya peneguhan dan pemberkatan nikah. Apa yang dilakukan peneguhan itu waktu salaman gini, aku meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, apa yang dipersatukan Allah. Pemberkatan kedua mempelai itu berlutut. Itu sama-sama tumpang tangan, tapi bukan baptisan. Yang disebut baptis itu cuman yang tadi saya bilang, pakai air atau
atau enggak. Kalau enggak itu berarti dia CD sebutnya. Kalau enggak dia sudah melakukan baptisan itu ketika anak-anak. Itu Pak, bukan dibaptis, tapi menjadi penatua itu diteguhkan. Nah, memang ada penumpangan tangan. Nah, penumpangan tangan tidak selalu baptisan. Bahkan misalnya saya atau pendeta ya, Bapak Ibu undang ke rumah, Pak tolong dong kita mau syukuran rumah baru, tolong berkati. Boleh nggak sih pendeta begini? Boleh aja. Waktu ibadah selesai, mari kita bersatu hati, kita berdoa menutup ibadah ini. Tuhan berkatilah rumah ini. Nah, ini kan numpangan tangan juga. Berkatilah rumah ini, berkatilah keluarga di dalamnya agar penuh cinta kasih di rumah yang baru ini. Nggak masalah, tapi nggak pakai air. Pokoknya yang disebut baptis itu adalah yang pakai air atau tidak. Itu Pak. Yang kedua, soal cara lagi-lagi, pakai celana dalam sama BH doang dan sebagainya. Saya bilang, cara itu ada beragam, ada banyak banget cara Pak. Itu saya nggak pernah lihat yang itu, tapi mungkin ada. Dan bukan cuma di luar negeri, di Indonesia juga beragam. Maka GKI nggak mau menghabiskan tenaga soal cara. Karena tadi GKI sudah memilih caranya, dan kenapa milih begitu ada alasannya. Dan alasan GKI sudah merujuk sumber yang paling utama yaitu Alkitab. Rasanya udah cukup. Kalau mereka punya cara yang lain, dasarnya juga Alkitab, ya terserah. Tapi kita bisa menjawab. Nah gitu ya, kalau ditanya ahlinya, Bapak Ibu nggak usah jawab, karena Bapak Ibu juga nggak belajar kan. Kalau kita ditanya nih, Bapak coba dong komentarin baptisan selam. Saya akan komentarin itu, dasarnya mana yang menyelamkan itu. Saya akan tanya lagi, lalu yang Alkitab bilang selamnya ke depan atau ke belakang. Ya kan gitu dong. Kalau mau sesuai Alkitab sampai detil dong, mau ke depan atau ke belakang. Nah mau berapa kali dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 kali harusnya, ya kan? Ya, jadi pertanyaannya harus detil sekalian. Tapi kan ngapain ngabisin tenaga ributnya. Nah oleh karena itu udah aja kita beda. Kamu gak usah ngejelekin saya, dan saya GKI tidak akan menjelekkan kamu. Pokoknya kalau kamu datang ke GKI, kamu sudah dibaptis, kita tidak akan baptis. Sebagai wujud kita menghormati. Sama Bapak Ibu punya rezeki nih, jalan-jalan ke Israel, tapi menurut saya nggak usah, nanti kena bom. Ya. Saya nggak tahu sampai kapan itu perang. Bapak Ibu nih, punya rezeki, ya 30 juta kalau nggak salah sekarang ya. Ada Sungai Yordan, ada situs pembaptisan Yesus atau Yohanes Pembaptis. Pak maulah dibaptis di situ biar kerasa. GKI tidak akan melakukan itu. Apapun alasannya Pak, please lah, saya transfer 10 juta wah gitu ya. Yang paling mungkin adanya namanya prosesi, bukan baptis, pembaruan janji baptis. Pembaruan janji baptis itu kita lakukan biasanya waktu Paskah. Mungkin di Pamanukan belum ya. Di GKI itu Paskah sebelum perjamuan kudus, kan tidak di Jumat Agung lagi. Waktu Paskah ada namanya pembaruan janji baptis. Umat itu ngolesin air di sini. Dan itu sudah dilakukan, udah bukan baru ya, udah lama. Nah itu namanya pembaruan janji baptis. Paling mungkin kalau Bapak Ibu ke Sungai Yordan, pendetanya GKI yang dilakukan adalah pembaruan janji baptis. Bukan benar-benar dibasah. Pembaruan janji baptis itu 1 tahun 1 kali sebenarnya, setiap Paskah. Kenapa Paskah? Karena Paskah puncak iman Kristen, Yesus bangkit. Yesus bangkit, saudara dengan saya jadi manusia yang baru. Nah, makanya janjinya dibarui lagi. Itu, semoga menjawab Pak. Lagi-lagi kalau soal cara, jangan pernah menjawab mana yang lebih benar. Mana yang Bapak Ibu pilih sebagai warga GKI. Dipercik, dicurahkan. Kurang enak, terserah lu lah. Ya. Pokoknya buat GKI itu yang enak. By the way banyak juga loh Bapak Ibu yang request ke saya, Pak jangan terlalu banyak airnya, nanti mau difoto basah kuyup ya. Malah ada orang yang nggak seneng juga basah banget, pengennya ya kecil sedikit supaya nanti difoto masih bagus. Ya, jadi gimana? Kan? Lagi soal cara, ada airnya, ada rumusannya dalam nama Allah Bapa Anak.
Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang masih penasaran? Bu, silakan Bu. Sambil nunggu, masih bisa lah ya. Jangan minta saya baptis ulang ya Bapak Ibu ya. Nanti saya dipecat jadi pendeta gitu. Tes. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, saya punya adik, sekarang dia lagi sebelumnya udah dibaptis di GKPI, kemudian dia kemarin baru bulan lalu menginformasikan saya dibaptis ulang Pak, katanya gitu. Dibaptis ulang karena dia bergabung dengan jemaat Gereja Betel Indonesia. Terus namanya diganti. Jadi ditambahin namanya sebelumnya Cariade Centuri, terus nama saya diganti Kak jadi Esther Cariade Centuri. Nah itu gimana Pak maksudnya kok ada penambahan nama gitu. Dan baptisnya di memang menyelam di kolam. Cuma kan tadi GBI sama dengan PGI katanya, tapi ternyata dia dibaptis ulang dan namanya ditambahin jadi Esther Cariade Centuri. Jadi dia bilang mulai sekarang panggil nama saya Esther gitu. Terima kasih Pak. Sebelumnya dipanggilnya apa Bu? Cariada gitu atau Sari, kalau panggilannya Sari. Cuman kalau di rumah dibaptis dulu namanya Cariade Centuri. Sekarang jadi Esther Cariade Centuri dari pendetanya katanya gitu. Terima kasih Pak. Banyak GBI yang anggota PGI dan bukan cuma GBI Bapak Ibu. Banyak gereja yang akhirnya memilih baptis ulang. Karena mereka merasa ini rumah saya. Saya punya aturan. Kalau kamu mau masuk rumah saya, ikut aturan saya. Itu Bu. Maka memang pilihannya ke Bapak Ibu. Kalau memang mau masuk rumah orang, nggak bisa kita bilang kata Pak Yos kan nggak usah dibaptis ulang, kayak nggak bisa. Karena Bapak Ibu mau masuk rumah orang. Yang saya kasih tahu sekarang rumahnya GKI. Rumahnya GKI sangat terbuka. Mau masuk Bapak Ibu dari mana-mana boleh. Cuman bedanya nanti diajarin. Nah, itu yang pertama. Jadi membaptis ulang walaupun dia anggota PGI, ya itulah namanya peraturan. Kadang-kadang orang udah itu terserah lu. Gua mau tetap baptis ulang. Ya susah. Itu haknya gereja. Yang kedua, menambahkan nama baptis. Sebetulnya gereja Katolik juga kan ada nama baptis. Biasanya dipilih nama-nama Alkitab. Lagi-lagi itu memang bukan aturan ya. Peristiwa yang menyertai baptisan ulang. Supaya jadi tanda kamu itu sah jadi anggota kita. Saya tambahin lah. Ada juga GBI yang tidak menambahkan nama baptis tapi tetap baptis ulang. Jadi beda-beda Bu. Nah, itu benar atau salah saya nggak mau, saya bilang ya, saya nggak mau jatuh kepada salah benar. Mereka rumahnya beda, aturannya beda. Tapi kalau nanya ke saya, Pak ada dasar Alkitabnya enggak? Memang tidak. Memberi nama baptis, Bapak Ibu baca dimanapun enggak ada. Tetapi itu lebih ke peraturan tambahan yang membuat sah bahwa kamu udah dibaptis. Baptis ulang ada dasar Alkitabnya enggak? Enggak ada. Bapak Ibu kalau baca, sekali orang dibaptis ya sudah cukup. Mau dimanapun, mau diselam, dipercik, kalau udah pernah enggak akan dibaptis lagi. Nah, lebih baik bertanya kalau ada orang nanya, jangan nanya ke saya benar salah. Kalau nanya saya sumber Alkitabnya, saya bisa jawab. Begitu Bu. Namanya rumah orang, kita nggak bisa salahin rumah orang. Bapak Ibu masuk ke rumah orang, ada yang pakai sepatu, ada yang harus lepas sepatu kan? Yang nggak bisa disamain. Mana yang benar kan harusnya lepas Pak, bersih. Ya itu kan menurut kita. Menurut orang lain pakai sepatu nggak apa-apa. Ada lagi, moga menjawab Bu. Nah kalau Bapak Ibu pindah ya, satu lagi. Kalau Bapak Ibu pindah lalu merasa tidak nyaman dengan aturan itu haknya Bapak Ibu. Haknya Bapak Ibu untuk tidak meneruskan. Ya. Silakan. Terima kasih. Kalau sini kita tentang pengajaran ya. Sebagai pencerahan aja. Saya udah hampir mungkin 35 tahun saya di GKI. Di GKI Pamanukan mulai dari
dari apa bakal jemaat dari jemaat sampai sekarang. Jadi seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi, karena saya dari kalau orang-orang mungkin orang-orang seberang ya, orang Sumatera ya, atau dari tempat kita yang lain, mungkin beda aturan gereja kita di sananya. Hampir sakral semua, seperti pelajar yang bulan kemarin itu perjamuan kudus. Kalau kita sangat sakral sekali, yakin enggak? Kalau kita dari hari Sumatera sana, perjamuan kudus, baptisan sakral juga. Ya, itu nanti tolong dijelaskan nanti. Yang sebagai pertanyaan buat saya hari ini mungkin gini Pak, saya selama di sini mungkin udah banyak jemaat-jemaat ya, seperti yang dibilang Pak tadi, yang ngujur yang udah apa ya. Waktu kecil kan dikasih tahu ke orang tua, bawalah anak-anak itu kepada saya kan gitu. Soalnya dibilang kan, jadi ada orang tuanya waktu kecil dikasih gereja dibaptis. Tahu-tahu sampai ya istilahnya sampai dewasa sampai tua lah dia nggak pernah gereja lagi. Tahu-tahu dia meninggal. Itu dia apa sakramen apa enggak? Itu satu pertanyaannya. Karena dia udah dibaptiskan anak-anak orang tuanya kan. Dia tahu-tahunya dia nggak pernah gereja sampai yang pernah kasus seperti itu pernah saya lihat di sini. Karena kita ini kan waktu masih bakal jemaat jadi jemaat masih Jawa banyak kan kalau di sininya, jadi meninggal Jakarta bawa pemanukan, itu mah orang GKI, orang tua juga orang GKI, wah orang itu udah keluar ke GKI, ya udah kita apa jadi, nah gitu. Ayo, itu pertanyaannya. Makasih. Makasih, Amam. Yang pertama bahwa sakral betul. Ada bagian tadi saya terlewat. Makanya Bapak Ibu untuk peristiwa baptis di GKI itu nggak misalnya Bapak Ibu minggu ini datang ke saya, Pak saya mau minta anaknya dibaptis minggu depan dibaptis, enggak. Saking sakralnya ada persiapannya, ya. Kalau yang baptis anak itu peraturan resminya harus daftar, harus diwartakan 3 kali, harus percakapan dengan pendakwa dan pendeta. Yang mau CD harus belajar katekisasi minimal berapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Berapa bulan? 2 bulan, nggak ada 2 bulan di GKI, ya. Paling cepat nih, paling cepat 6 bulan. Katekisasi paling cepat. Dicepet-cepetin gara-gara mau merit misalnya. Dicepet-cepetin itu 6 bulan. Harusnya normalnya 9 bulan. Itu pun belum tentu Bapak Ibu pinter. Ditanya apa itu ala Tritunggal, ya mungkin udah lupa. Jadi 9 bulan aja itu untuk menunjukkan yang tadi bilang, baptis itu sakral. Jangan main-main hari ini minta dibaptis, besok dibaptis, enggak. Nah, oleh karena itu ada pembelajaran, ada pewartaan 3 kali. Kenapa sih di GKI harus diwartain 3 kali? Baptisnya bulan Maret udah harus daftar dari bulan Juli misalnya, kelamaan. Karena begitu, gak sembarangan. Jadi Bapak Ibu tolong jangan memudahkan baptisan seperti gampang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, misal orang itu pernah dibaptis lalu hilang dan semua orang yakin dia orang GKI. Nah, problemnya di sini. Yang pertama, pastikan surat-surat itu lengkap Bapak Ibu. GKI akan selalu bertanya suratnya. Kalau memang kamu anggota GKI, di sebelah mana GKI? GKI ada ratusan GKI dari Batam sampai Bali. Tolong tunjukin suratnya. Nggak ada nih, kayaknya hilang. Tadi saksi. Kalau nggak ada juga, para penatua harus mencari tahu orang-orang yang benar-benar bisa bersaksi bahwa dia memang pernah dibaptis di GKI. Itu udah cukup. Tapi makanya kalau Bapak Ibu hilang dari gereja, jangan balik gara-gara nikah atau meninggal, ya. Kan paling sering ya, wah saya mau nikah lalu balik, nggak pernah ke gereja. Jangan. Namanya baptisan, Bapak Ibu tuh harus bergumul dan berjuang di gereja itu. Kalau misal gara-gara kerja pindah ke kota lain, carilah gereja terdekat. Jadi jangan datang ke gereja gara-gara kawin sama meninggal. Kitanya yang bingung. Lu kemana aja selama ini tiba-tiba mau kawin? Kapan baptisnya? Kapan CD-nya? Tiba-tiba datang nih anaknya, Pak
mama saya, papa saya meninggal, tolong dilayani. Emang siapa dia? Kita tuh nggak kenal. Tapi kan gereja nggak akan sombong begitu. Kita tuh bingung, kok tiba-tiba minta pelayanan. Nah, Bapak Ibu jangan tersinggung. Ya saya bilang, kenapa GKI selalu nanya, emang ini anggota kita? Ini juga bukan karena nggak mau loh, ini menghormati. Tahu-tahu dia anggota gereja lain. Nah itu dia. Ya paham ya? Enggak kok, dia di GKI Pamanukan. Jangan-jangan dia pernah daftar di gereja lain. Kan nggak tahu. Makanya ditanya itu bukan kita nggak mau melayani sebenarnya. Tolong berpikirnya positif. Ditanya itu supaya kalau dia anggota GPIB atau GBI mana, kita nggak tahu dia pernah daftar, lalu meninggal, sebetulnya gereja itu mau melayani, kita bypass, ya udah kita layani aja. Itu salah GKI. Ketika GKI terlalu gampang ngasih pelayanan, justru GKI itu nggak menghormati. Kenapa GKI ribet Bapak Ibu? Justru karena GKI itu menghormati semua pihak. Enggak kok, dia yakin GKI Pamanukan. Loh, di gereja sana dia yakin juga, itu jemaat kita noh, gitu ya. Apalagi kalau jemaatnya kaya ya, diperebutkan tuh. Enggak lah ya. Kalau ada jemaat meminta pelayanan apapun akan direspon pasti. Tapi GKI harus mencari tahu supaya tidak saling menyalahi. Itu Bapak Ibu. Semoga makin membekali. Tapi dari sini yang paling penting, saya menutupnya begini. Bapak Ibu yang sudah membaptis anaknya, tolong dididik menjadi Kristen. Bahwa nanti dia pindah agama Bapak Ibu, bahkan dia pindah agama, kalau Bapak Ibu sudah mendidik secara Kristen, Bapak Ibu tidak akan menyesal. Menyesalah ketika dia pindah agama gara-gara Bapak Ibu gak pernah didik dia. Nah itu. Kalau Bapak Ibu gak pernah didik secara Kristen lalu dia pindah agama, lalu Bapak Ibu menyesal, paling saya akan bilang, ibu kemana aja kemarin baru nyeselnya sekarang. Nah gitu. Ya walaupun nanti ya Bu, mari kita berdoa sama-sama supaya dia balik. Tapi saya omelin, Bapak Ibu kenapa baru didiknya sekarang, terus nyeselnya kemarin dididik enggak? Nah gitu. Didiklah anak kita sesuai baptisan. Bapak Ibu yang sudah sidi nih, yang udah dewasa, tolong hidup beragamanya jangan disuruh-suruh. Karena namanya kedewasaan iman, sidi itu adalah kedewasaan. Ke gereja, ikut PA, baca Alkitab, doa, persembahan, syukuran, bulanan, itu tuh bukan lagi disuruh. Ya, itu panggilan hati. Saya udah gede nih, saya mau ngasih buat gereja. Nah, itu makna baptisan. Nggak usah ributin soal cara. Ya. Caranya udah selesai. GKI nggak akan berubah. Nggak tahu tahun depan, tapi saya yakin nggak akan berubah. Itu saya menutup bagian ini, semoga menjadi berkat dan semakin menghayati apa yang diberikan pada kita pada saat kita dibaptis ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali makna baptisan kami. Kiranya apa yang sudah kami terima sejak anak-anak ataupun ketika dewasa bukan hanya datang ke gereja untuk mengaku percaya, tapi kami sungguh-sungguh membina iman kami secara pribadi untuk semakin mengenal Engkau, mengenal cinta kasih Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kami sebagai orang tua berikanlah hikmat dan anugerah untuk mendidik anak-anak kami sejak kecil secara Kristen, sehingga mereka bertumbuh dalam nilai-nilai Kristiani dan pada akhirnya dengan secara dewasa mengaku imannya secara pribadi. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang sedang tidak dalam keadaan yang sehat. Jamahlah, kuatkanlah imannya, teguhkanlah iman mereka agar sakit penyakit tidak mengurangi iman mereka kepadamu. Kami juga mau berdoa buat mereka yang bertambah usia, berulang tahun, tambahkan juga hikmat dalam kehidupannya. Kami mau berdoa untuk bulan keluarga yang berlangsung. Kiranya bukan hanya keluarga kecil kami di rumah semakin erat, semakin dekat, tapi juga keluarga besar GKI Pamanukan yang saling menegur dalam kasih, saling menguatkan, saling mendoakan, menyelesaikan segala permasalahan dengan penuh hikmat dan tentunya saling menopang. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh proses kependetaan Mas Jojo yang masih terus berlangsung. Biarlah proses ini berjalan dengan baik. Kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan saling dapat membangun relasi yang baik dalam proses ini, sehingga pada akhirnya proses ini dapat berakhir pada penabisan pendeta. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya apa yang kami dengar dan renungkan saat ini sungguh-sungguh kami dengan penuh semangat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi keluarga kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Marilah kita membawa persembahan kita kepadanya dengan berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah
berkat yang telah kami terima, kami serahkan dalam persembahan kami ini. Berkatilah Tuhan persembahan ini supaya boleh dipakai menjadi berkat dalam pelayanan gereja di GKI Pamanukan. Kami juga bermohon kepada Tuhan atas pergumulan kami di tengah-tengah keuangan GKI Pamanukan. Kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan menolong kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik dalam GKI Pamanukan ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan telah ditaburkan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa meneguhkan imanmu di tengah dunia yang tidak pasti ini. Cinta kasih Yesus Kristus meneguhkan imanmu agar terus bertumbuh di dalamnya. Dan dengan kuasa Roh Kudus, imanmu berbuah pada perbuatan baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.